Lima pribumi ini segera tinggalkan Pak Alwi, dukung Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Lima ustadz asli pribumi. Yang pertama Ustadz Abdus Somad, yang kedua Kiai Haji Idrus Romli, yang ketiga Buya Yahya, yang keempat Gus Wafi, yang kelima Gus Rumail Abbas. Kami sangat yakin bahwa sebentar lagi kelima orang ini akan segera mendukung hasil penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Mengapa? Karena dalil-dalil dan hujah-hujah dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sangat sulit untuk dibantah, apalagi ditolak. Oleh sebab itulah kami sangat yakin bahwa para ustadz, para kiai, para buya, para ajengan yang asli pribumi lambat laun satu persatu akan mendukung tesis atau hasil penelitian dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Nah, sekarang coba kita renungkan. Saat ini yang kami lihat masih ada sekitar lima orang. Yang pertama yaitu Ustadz Abdus Somad, yang kedua Kiai Haji Idrus Romli, yang ketiga Buya Yahya, yang keempat Gus Wafi, dan yang kelima Gus Rumail Abbas. Ini yang kami lihat sampai saat ini masih mendukung nasab Habaib Pak Alwi. Nah, kalau misalnya lebih dari lima orang ini siapa? Yang mungkin yang lainnya itu mungkin kuar-kuar tetapi pengaruhnya kurang, atau kurang mengadakan ilmu pengetahuan. Jadi debatnya bukan debat ilmu pengetahuan tetapi debat ngawur. Tetapi kalau lima orang ini kami lihat, mulai dari Gus Wafi terutama sama Gus Rumail Abbas, ini kan berusaha untuk adu hujah, adu dalil, adu argumentasi, adu data dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ini yang kami lihat adalah Gus Wafi dan Gus Rumail. Walaupun toh dalil syuhra wal istifadhahnya tidak bisa diterima. Mengapa? Karena syuhra wal istifadhahnya putra dari Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa itu selama 500 tahun putranya cuma tiga. Itu syuhra wal istifadhah. Berjalan waktu kurang lebih selama 500 tahun syuhra wal istifadhah. Terkenal, masyhur dan viral putranya Sayyid Ahmad hanya ada 3 orang saja. Nah, tiba-tiba setelah 900 Hijriah sampai sekarang berganti syuhra wal istifadhahnya. Syuhra wal istifadhahnya berganti menjadi 4 orang. Oleh sebab itulah mana yang harus diterima? Yang diterima ya syuhra wal istifadhah yang pertama. Yang pertama yang mengatakan bahwa putranya Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa hanya ada 3 orang saja. Oleh sebab itulah kami sangat yakin bahwa satu persatu para ustadz, para ulama, ya para ajengan, para buya, para kiai asli Nusantara ini satu persatu akan meninggalkan pemahaman mereka, keyakinan mereka bahwa para Habib Pak Alwi itu adalah dzurriyyah Nabi. Kami yakin nih, kami sangat yakin, karena kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya sendiri. Tetapi tidak perlu kita paksa-paksa, karena hidayah itu tidak bisa dipaksa. Bahkan Rasulullah SAW sendiri diperingatkan oleh Allah bahwa hidayah itu adalah mutlak miliknya Allah. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Innaka sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi, yaitu tidak akan mampu memberikan hidayah man kepada siapapun ahbabta yang mencintai oleh engkau, walakin Allah tetapi Allah lah yahdi, yaitu memberikan hidayah oleh Allah mayyasha pada siapapun orang yang Allah kehendaki. Oleh sebab itu nggak perlu kita terburu nafsu memaksakan kehendak, memaksakan bahwa ustadz harus mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Tidak, kita santai saja. Kita karena memang meneliti nasab ini secara ilmiah, maka adu dalil dan hujah secara ilmiah. Nah, kalau seandainya 5 ustadz yang kita sebutkan ini sudah mulai mendukung tesis Kiai Imad, kira-kira siapa lagi nih
yang akan mendukung nasab Habib Alwi selain dari golongan Habib sendiri loh ya. Coba renungkan, yang selama ini beredar di medsos itu kan Gus Wafi, Gus Romel Abbas, itu yang membela mati-matian. Nah kemudian Kiai Haji Idrus Romli, ini sahabat kami sahabat kami ini Kiai Haji Idrus Romli ini. Kemudian Ustadz Abdul Somad dan Buya Yahya, ini juga sebagai salah satu atau ustadz yang terkenal memiliki jamaah tersendiri. Nah ini kalau 5 orang ini sudah meneliti dan membaca, meneliti, menelaah apa yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, kemudian di muqabalah dan muqabalah teliti sendiri gitu. Bukan hanya sekedar membaca susunan atau kitab susunan karangan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani saja. Jadi sambil membaca, sambil dikoreksi, sambil diteliti dengan kitab-kitab yang dulu. Sekali lagi ya, kitab-kitab yang dulu, bukan kitab-kitab yang ditulis tahun 900 Hijriah sampai sekarang. Sekali lagi, bukan kitab-kitab nasab yang ditulis tahun 900 Hijriah sampai sekarang, tetapi muqabalah muqaronahnya adalah kitab-kitab sebelum tahun 900 Hijriah. Itu caranya kalau kita ingin benar-benar menuntut keadilan dan kebenaran. Karena suara kebenaran itu pasti timbul daripada suara hati. Kita lihat suara hati kita sebenarnya condong kemana. Jangan menipu keadaan, karena hati itu tidak bisa ditipu. Nah siapapun para ustadz, para ajengan, para buya, para kiai, para ulama di Nusantara yang mau membaca dan menelaah, membaca kitab susunan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tentang nasab, kemudian dikoreksi dan dimuqabalah, diteliti, disamakan dengan kitab-kitab nasab mulai tahun 200 atau 300 Hijriah atau 400 lah, 400 sampai 900 Hijriah. Jadi mulai dari tahun 300 boleh, 400 boleh, tapi sampai tahun 900 Hijriah. Adapun tahun 900 Hijriah sampai sekarang ya nggak bisa, karena itu kan data Syuhra wal Istifadhah yang berbeda, mukhalafah dengan data Syuhra wal Istifadhah yang sebelumnya. Makanya kalau ada yang khilaf begini antara data Syuhra wal Istifadhah yang kedua kemudian berbeda dengan yang pertama, maka yang kita pakai adalah Syuhra wal Istifadhah yang pertama, karena yang bersangkutan semuanya sudah wafat, meninggal dunia. Sehingga data Syuhra wal Istifadhah yang pertama itulah yang kita jadikan sebagai pegangan. Mudah-mudahan semakin banyak para ustadz, para kiai, para ajengan, para buya yang mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Amin amin Allahumma amin. Demikian, mohon maaf, wallahu taala a'lamu bishawab. Terima kasih buat teman-teman semua sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Yang mana cerita dari video ini ada 5 ustadz yang dukung Mbak Alawi. Jadi 5 ustadz ini berasal dari pribumi dan mendukung klan Mbak Alawi. Yang mana ustadz ini bernama, yang pertama itu adalah Ustadz Abdul Somad, yang kedua Kiai Haji Idrus Romli, yang ketiga Buya Yahya, dan yang keempat Gus Wafi, yang kelima adalah Gus Idrus Romli ya. Jadi kelima pribumi ini mendukung klan Ba'alawi dan diminta oleh yang punya kanal YouTube ini. Dalam ceritanya itu saya meyakini dan berharap pribumi ini segera mendukung tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi menurut beliau kami sangat yakin bahwa sebentar lagi akan segera mendukung hasil penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, karena dalil-dalil dan hujah-hujah Kiai Imad sulit untuk dibantah, apalagi ditolak katanya ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Teman-teman bisa tonton lagi ya dari awal ya cerita ini biar tidak gagal paham. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.